Baik, selamat berjumpa kembali semuanya. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan informasi bahwa salah satu software yang sudah saya buat videonya itu mengalami kendara ya, trouble gitu ya. Software yang kami gunakan untuk melakukan studi pergerakan angin. Nah, waktu itu pernah kami bahas tentang yang namanya ini ya, Flow Illustrator ini, dan beberapa waktu ini ternyata mereka statusnya itu maintenance semua ya, sehingga kita tidak bisa submit bahan untuk kemudian dibuat simulasi pergerakan anginnya seperti apa. Nah, kemudian kami coba mencari-cari, ternyata ada satu software yang web based, kemudian juga pemakaiannya hampir mirip dengan Flow Illustrator ya. Tetapi yang di sini yang pertama kelemahannya adalah software ini kita tidak bisa impor JPEG ya, kita tidak bisa impor image ke dalam, berbeda dengan Flow Illustrator di mana kita bisa ngimpor image, kita buat image denah misalnya atau gambar potongan, kita buat di Paint misalnya, kemudian kita bawa ke Flow Illustrator. Nah, di sini yang Fluid Dynamic Simulation ini kita tidak bisa import, jadi kita harus gambar sendiri dengan memperkirakan ya. Jadi misalnya dari gambar denah yang kita punya, kita kira-kira di sini nanti gambarnya seperti apa. Nah, tapi software ini juga punya kelebihan. Kelebihannya adalah kita bisa dapat memprediksi ya, jadi tidak tepat 100%, tapi setidaknya kita bisa memprediksi kecepatan angin yang terjadi di simulasi kita. Nah, berbeda dengan Flow Illustrator, kita tidak bisa mengetahui kecepatannya, tetapi di sini bisa ya, kita bisa dapat datanya. Nah, teman-teman silakan nanti bisa lihat di deskripsi video, sudah ada linknya, saya sudah berikan di sana ini ya. Linknya ini ya, physics.weber.edu/scooter/fluids ya. Ini dibuat oleh Pak Dan Scooter ya, susah banget ya ngomongnya ya. Itu beliau ada di Departemen Fisika di Universitas Weber State University ya. Nah, cara pakainya gampang banget. Kalau sebelumnya kita lihat dulu ya. Ini teman-teman, untuk pemakaian yang nyaman saya sarankan websitenya teman-teman buka di Chrome begitu ya, itu di zoom sampai misalnya 150% ya. Ini saya zoom sampai 150% supaya mudah ya, supaya mudah untuk terutama membuat gambarnya ya, membuat gambar dan mengamati hasilnya. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat ada bidang yang warnanya hijau. Nah, yang bidang warna hijau ini adalah bidang kerja di mana nanti kita akan menggambar denah atau menggambar potongan untuk kemudian kita mau cari tahu nih anginnya bergeraknya seperti apa. Nah, ini bidang gambar dan bidang simulasinya di sini. Nah, bidang gambar dan bidang simulasi ini hanya dibagi menjadi dua sumbu X ya dan sumbu Y. Sumbu X itu yang horizontal, kemudian sumbu Y-nya yang vertikal ya. Kemudian kalau kita ke kanan itu berarti sumbu X positif, kemudian kalau ke kiri X negatif, kalau ke atas berarti Y positif, kalau ke bawah itu Y negatif. Nah, tolong ini diingat baik-baik karena nanti berkaitan dengan kita membaca data hasilnya begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di bawah sini ada banyak tools ya. Yang pertama yang ini dulu ya. Ada tulisan 60240. Ini kalau kita klik nanti akan keluar angka-angka seperti ini. Ini angka-angka apa sih? Ini angka-angka yang menunjukkan bahwa bidang kerja kita ini dibagi menjadi berapa piksel kali berapa piksel. Ya, jadi misalnya seperti ini, kalau saya pilih 600 kali 240, berarti secara horizontal ini ya, sumbu X itu ada 600 piksel di dalam satu bidang ini. Kemudian sumbu Y itu ada 240 piksel, atau lebih gampangnya misalnya kita menganalogikan bahwa satu bidang kerja ini, hijau ini, itu dibagi menjadi grid ya, bentuk grid kotak-kotak-kotak gitu.
yang searah sumbu X itu ada 600 kotak, sedangkan searah sumbu Y itu 240 kotak. Ini kurang lebih sama seperti misalnya software NVMe, kalau mungkin ada yang pernah tahu gitu ya. Tapi NVMe kan ada sumbu Z-nya juga, sedangkan ini tidak. Nah, jadi silakan teman-teman mau pakai yang berapa ya. Misalnya di sini saya pakai dulu, jangan terlalu kecil dulu ya, misalnya 200 kali 80. Karena semakin kecil nanti gambarnya semakin sulit ya, gitu. Kemudian yang kedua di sebelahnya ada tombol reset fluid. Reset fluid ini kalau misalnya kita udah melakukan banyak hal, kata-kata udah otak-atik begitu bidang kerja, tapi kita pengen coba ulang lagi dari awal untuk pergerakan fluidanya atau pergerakan anginnya kayak apa, teman-teman tinggal tekan tombol reset fluid. Nah, kemudian ada tombol step. Step ini kayak kita mau maju maju proses kalkulasi ya. Karena proses kalkulasi di fluida itu kan modelnya seperti iterasi gitu ya, perulangan kalkulasi gitu ya, dari dia kalkulasi dari 0 sampai 100 dia ulang lagi dari 0 sampai 100 begitu. Nah, ini kalau kan Anda mau maju, tapi tombol ini tidak terlalu berguna begitu ya sebenarnya. Kemudian yang di sebelahnya lagi ada tombol run. Ini kalau kita mau menjalankan simulasinya kayak apa gitu ya. Nanti kalau kita sudah run, kita klik, nah gini, kemudian nanti kita bisa pause juga begitu ya. Kemudian setelah kita pause, kita mau reset juga bisa gitu, tinggal diklik aja. Nah, kemudian di bawahnya ada flow speed. Flow speed ini mau menunjukkan seberapa kencang nanti fluidanya bergerak. Nanti kita akan lihat kalau kita udah bikin gitu ya. Di sini saya sarankan pakai angka yang bulat gitu ya. Jadi misalnya pakai angka 0,1. 0,1. Kenapa? Supaya nanti kita bisa mengkonversi data. Kita bisa mengkonversi data dari hasil tracing. Nanti akan kita lihat hasil bagaimana ya. Nah, viscosity ini menunjukkan tingkat kekentalan dari fluidanya gitu ya. Semakin gede berarti dia semakin encer gitu ya. Semakin kecil berarti semakin kental gitu ya. Jadi misalnya kalau 0,05 anggaplah misalnya apa? Oli gitu ya. Oli yang kental banget gitu misalnya. Tapi kalau misalnya sampai 0,2 ya kita anggap itu adalah air atau mungkin udara begitu ya yang encer banget. Kemudian di bawahnya ada beberapa tombol lagi, misalnya yang ini. Kalau kita klik akan muncul beberapa pilihan, draw barriers, erase barriers, drag fluid. Nah, draw barriers ini kalau misalnya kita mau gambar tadi ya, kita mau gambar denah gitu ya. Kemudian erase kalau misalnya kita mau hapus, kemudian drag fluid itu kalau misalnya kayak gini nih. Misalnya saya klik, kemudian ini saya run ya. Ini kan fluidanya sebenarnya jalan nih. Tapi kalau saya klik drag fluid, saya pilih drag fluid, kemudian saya klik di bidang kerja. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, jadi kita kayak semacam ngasih something yang mengganggu si fluida tadi gitu ya. Nah, gini ya. Oke, kita kembali dulu ke draw barrier. Kemudian kalau misalnya teman-teman tidak mau menggambar denah, tapi misalnya mau tambahkan satu basic shapes ya, barrier bisa di sini ya. Jadi kita nonton dia klik misalnya mau kasih barrier shapes misalnya ini. Kita mau gambar manual misalnya seperti ini. Atau mungkin kita mau kasih short line. Atau mungkin kita mau kasih long line. Atau mungkin kita mau kasih shallow regional seperti ini. Ya silakan ya, ini bisa dicoba-coba. Silakan teman-teman bisa main-main. Tapi ini dia akan langsung menghapus barrier yang atau gambar kita gitu ya. Jadi misalnya seperti tadi ya. Saya gambar kayak gini terus kemudian saya tambah long line. Nah, ini udah otomatis hapus gitu kan. Kalau teman-teman mau bersihkan juga tinggal diklik ini ya, clear barrier ini ya. Nah, dia langsung bersih seperti ini. Nah, kita pause dulu. Kita reset fluid ya. Oke, ini ya. Jadi ini yang di bawah sini ini untuk membuat gambarnya ibaratnya ya. Kalau yang di atas ini adalah untuk visualisasi dan juga untuk runningnya. Kemudian yang di sini untuk menentukan fluidanya itu propertinya kayak apa begitu ya. Kemudian yang di sini untuk gambar begitu ya. Nah, yang di bawah sini ini teman-teman bisa lihat nanti ya, bisa mau plot curl, plot speed, nanti kita lihat hasil bedanya kayak apa sih. Plot density kalau kita mau lihat kekentalan kekentalan atau kepadatan dari fluidanya. Plot X kalau kita mau hanya lihat barrier, mau lihat pergerakan fluida pada sumbu X saja.
atau plot Y, kita mau lihat pada sumbu Y saja. Kalau plot speed, kalau kita hanya mau lihat kecepatannya itu kayak apa sih pergerakannya. Tapi kalau plot curl ini kalau kita sampai mau lihat turbulensinya atau perputaran turbulensi dari fluidanya lah, seperti itu ya. Kemudian turun lagi ada animation speed. Ini nanti kalau kita mau mempercepat ininya, ini time steps per second, ini berarti yang dia ngitung gitu ya. Mau lebih cepat Anda tinggal centang faster gitu ya, tinggal klik. Kemudian kita juga bisa lihat ini nih, tracer, kita bisa lihat datanya, bisa lihat pergerakan partikelnya. Ini jadi nanti akan muncul seperti ini, partikel-partikel ini akan bergerak. Contoh misalnya kalau saya kasih ini ya, long line misalnya seperti ini, kemudian kita run. Nah ini kan kelihatan ya, tracer ya, partikelnya akan bergerak seperti ini gitu. Atau mau ditambah dengan flow lines, nah ini kelihatan nih garis pergerakan udara ini, pergerakan fluidanya atau udaranya kayak apa gitu ya. Jadi udaranya atau fluidanya selalu bergerak dari kiri ke kanan ya teman-teman ya. Jadi itu selalu selalu diingat seperti itu. Di sini juga kalau kita mau kasih sensor misalnya ya, kasih sensornya nanti ini kalau teman-teman baca ini ya, ini dia sebut bahwa dia angka yang di atas 81 dan 52 ini menunjukkan bahwa sensor ini ada di grid nomor 81 pada sumbu X ya, berarti dari sini ke sini ini ada di grid 81. Kemudian ada di grid 52 pada sumbu Y, artinya dari bawah sini ke atas sini itu di grid 52 ya. Nah, kemudian di angka sini ada semacam kayak P, ini menunjukkan density-nya ya, menunjukkan density-nya. Kemudian ada UX dan UY. UX itu artinya velocity pada sumbu X, itu berarti velocity di sumbu X-nya ada di angka 0,081 pada sumbu X, berarti dia lari ke sana dengan kecepatannya 0,081 gitu ya. Tapi di sumbu Y-nya dia minus 0,009, artinya dia ke bawah 0,009. Nah, berarti anginnya arahnya kemana sih? Ya resultannya gitu kan, teman-teman tinggal pakai ini ya, rumus resultan vektor ini ya. Nah, karena dia pakai sumbu X dan Y, berarti kita akan pakai rumusnya yang ini ya. Jika kedua vektor tegak lurus dengan sudut antara dua vektor tadi 90 derajat, maka resultannya adalah akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Berarti kita akan buat ini, cari ini, angka ini berarti 0,081 kuadrat ditambah dengan 0 minus 0,09 kuadrat diakarkan gitu. Dapatlah resultannya begitu ya. Resultannya seperti apa gitu. Kalau mau lihat datanya lebih detail lagi, teman-teman bisa klik yang ini ya, data. Nah ini nanti akan kalau kita start data collection, nah ini kelihatan nih. Nah ini kan datanya semua ini kan. Kita stop aja misalnya. Nah ini kan density-nya berapa, velocity di X-nya berapa, velocity di Y-nya berapa, force X-nya berapa, force Y-nya berapa. Tapi kalau kita misalnya di arsitektur kita akan lebih ke melihat kecepatan anginnya, maka kita akan lebih lihat ke UX dan UY-nya itu berapa. Nah, nanti akan ada korelasinya dengan kenapa kita harus membuat flow speed-nya di angka yang bulat. Jangan pakai angka yang aneh-aneh, misalnya 0,115 misalnya, karena nanti konversinya akan sulit. Ya. Nah, misalnya begini. Misalnya kita uji coba ya, sekarang saya pause dulu, kemudian saya reset dulu, saya clear barrier dulu, kemudian sensornya saya matikan, datanya juga saya matikan. Tracer dan flow line kita tetap hidupkan gitu kan, animation speednya segini aja nggak apa-apa. Kemudian plotnya kita plot curl karena kita mau lihat turbulensinya juga kayak apa. Kemudian kita akan buat barrier, draw barriers, kita nggak akan pakai barrier shape gitu ya. Nah misalnya gini, saya mau gambar nih, saya mau gambar pakai mouse aja nggak apa-apa. Anggaplah misalnya saya punya ini ya, mohon maaf agak miring ini. Nah anggaplah saya punya satu ruangan gitu ya, ini saya punya ruangan. Nah set, ini kok miring-miring. Nah kita hapus dulu aja kalau misalkan kurang puas gitu ya, karena ini grid ya, karena dia grid jadinya
dia akan ngapus juga by grid ya. Nah, misalnya ini gitu. Kemudian saya kembali lagi ke draw barrier, ini saya lanjut. Oke. Sorry. Oke, ini kita erase dulu aja. Nah, oke, anggaplah saya punya jendela di sini ya. Anggaplah saya punya jendela. Kemudian di samping jendela ini saya kasih semacam wing gitu ya. Dengan asumsi saya pengen masukkan, karena anginnya dari sini, dari kiri. Saya pengen anginnya masuk gitu ya. Anginnya masuk ke sini. Kemudian di belakang sini saya mau ada ruangan lagi gitu ya. Anggaplah di sini saya punya ruangan lagi. Oh, sorry. Mohon maaf. Oke, ini kita hapus dulu ya. Karena kok jelek sekali. Kita hapus. Oke. Ini anggaplah oke lah. Saya mau kasih jendela juga di sini gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, kemudian dari sini saya punya ruangan. Saya punya ruangan juga gitu ya. Kita erase juga di sini. Misalnya saya pengen kasih jendela juga di sini. Di sini oke lah, saya mau kasih jendela juga di sini misalnya. Nah, ini saya draw lagi. Tapi misalnya oke seperti ini. Oke, kemudian misalnya di belakang sini saya mau, ini dinding sebelah sini nih saya kayak semacam bikin pakai roster gitu ya. Anggaplah saya pakai roster, jadi saya lubangin kecil-kecil gitu ya. Saya lubangin kecil-kecil di sini. Oh, sorry. Oke, kita hapus dulu. Nah. Oke. Nah, anggaplah di sini saya punya roster gitu ya. Kemudian juga di sini saya punya wing misalnya. Saya kasih wing, kasih sayap gitu. Oke, nah sekarang kita mau lihat nih anginnya pergerakannya kayak apa. Oh, atau ini dulu kita nambahkan dulu. Masa nggak ada pintu di sini ya? Oke, kita tambahin. Kita iris barrier, anggaplah di sini ada pintu gitu ya. Yang menghubungkan dua ruangan ini, pintunya dibuka. Kemudian di sini saya punya jendela juga ini ya, supaya ada cross ventilationnya misalnya. Oke, nah anggaplah ini denah saya gitu kan. Ini denah angin bertiup dari barat lah misalnya kayak gitu. Nah oke, nah ini kemudian teman-teman tinggal run dulu aja. Kita klik dulu run. Nah jadinya seperti ini nih. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Flow speednya 0,1 ya, viscosity-nya 0,2. Ini udah paling encer lah gitu ya. Kemudian kita plot curl, kita mau lihat di sini, ini kan di belakang sini ini kan turbulensi ya, kalau teman-teman lihat di sini ya. Turbulensi di sini juga terjadi turbulensi begitu ya. Kalau mau lebih kencang teman-teman tinggal klik faster ini ya, klik. Nah, supaya dia memproses datanya itu lebih bagus gitu loh, lebih cepat gitu loh proses datanya. Nah, kita udah lihat seperti ini. Kita mau coba-coba dulu deh. Misalnya plot curl ini kita mau ganti jadi plot speed. Kita mau lihat pergerakan anginnya aja kayak apa. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya plot speednya bahwa di sini tuh anginnya kenceng. Ini kalau kita mau asumsikan berarti kan yang di warna merah marun ini kan berarti angkanya 0,1 ya flow-nya. Kalau kita asumsikan ini adalah kecepatan angin dan kita kali 10, berarti kecepatan angin di warna marun ini adalah 1 meter per second, misalnya seperti itu. Masuk ke merah ini mulai melambat. Nah, berarti kan yang di biru tua ini dimana anginnya ini kecil sekali ya, kecepatan anginnya rendah sekali yang biru tua ini kalau kita lihat. Nah, ini kan kecepatan anginnya berarti kan rendah banget ini, rendah sekali. Ya, di sini masih mending agak biru-biru seperti di atas gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat nih pergerakan anginnya kayak apa. Oh, berarti dari jendela ini dia akan masuk, lari ke sini, keluar lewat jendela yang ada di sini. Tapi juga dia ada masuk lewat pintu, kemudian keluar lewat sini. Ya, roster ini ternyata kalau kita lihat nggak terlalu efektif gitu ya. Coba misalnya kalau saya hapus wing yang di sini, ini kan kalau coba kita hapus ya, dampaknya kayak apa sih? Nah, kecepatan angin di dalam ruangan ini menjadi turun sangat-sangat drastis ya.
Teman-teman lihat bedanya ya kalau saya draw lagi wingsnya misalnya sini. Tek 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 tek. Wah, tambah kenceng kan? Misalnya di belakang sini saya kasih wing juga. Tek 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 tek. Oh, ternyata malah jadi pelan kecepatan anginnya. Bahkan kalau dilihat di sini ada perubahan drastis. Yang di sini anginnya jadi tambah kenceng keluar lewat sini. Artinya di ruangan ini kecepatan anginnya bertambah drastis, di ruangan ini kecepatan anginnya menurun drastis. Berarti kalau misalnya kita hapus barrier yang di sini tadi, nah kalau kita hapus, nah ini jadi mendingan ya, jadi lebih bagus. Tapi di sini memang agak sedikit turun kecepatan anginnya begitu. Nah ini kalau kita hanya mau melihat pergerakan anginnya kayak apa. Tapi kalau kita mau lihat curlnya sampai apa namanya, ibaratnya turbulensinya kayak apa, silakan teman-teman balik ke plot curl gitu ya, seperti ini. Nah misalnya kita balik lagi ke plot speed. Saya pengen tahu kecepatan angin di dalam sini berapa sih di tengah-tengah misalnya gitu ya. Nah kita hidupkan saja sensor, kita klik sensor. Nah otomatis dia udah terbuka ya. Kita geser sensor ini misalnya ke tengah-tengah ruangan ini deh. Gini kan. Nah sekarang kita lihat angkanya di sini, UX-nya adalah 0,008. UY-nya 0,006 gitu ya. Nah, kalau tadi flow speed-nya kita atur adalah 0,1, kalau kita kali 100, berarti kan di luar sini dengan kecepatan angin 10 meter per second, dengan kecepatan angin 10 meter per second, maka di dalam sini itu ada kecepatan angin 0,08, karena kali 100 ya, 0,8 apa namanya 0,8 meter per second di sumbu X dan 0,6 di sumbu Y. Kita tinggal pakai rumus resultan tadi, kemudian untuk mendapatkan berapa kecepatan angin yang terjadi di titik ini, tinggal resultan dari 0,8 kuadrat ditambah dengan 0,9 kuadrat di akar, 0,6 kuadrat kemudian di akar. Kemudian kita bisa dapatlah kecepatan anginnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya mau dicoba anginnya dari arah yang lain ya berarti digambar lagi gitu kan, digambar lagi bariernya kemudian diputar, karena flow fluidanya ini hanya dari kiri ke kanan, kita tidak bisa ganti dari atas ke bawah misalnya gitu, nggak bisa. Oke, jadi begitu teman-teman, ini satu software baru yang mesti teman-teman bisa pakai, silahkan mencoba. Kalau mungkin ada pertanyaan dan sebagainya bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa maupun praktisi yang sedang melakukan proses desain. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam.